Nah, selanjutnya kalian juga harus menghindari minuman dingin tapi yang berwarna dan berasa. Nah, buat teman-teman pasti banyak yang masih kayak percaya dengan gak boleh loh minum air es, nanti anaknya gede dalam. Percaya ya teman-teman. Karena apa? Kita boleh minum air putih dingin atau es batu yang beku itu tapi dari air matang. Nah, tapi beda cerita kalau memang kita sudah minum minuman yang berwarna atau berasa, itu nggak boleh karena nggak bagus buat air ketuban anak kita dan anak kitanya. Jadi harus kita hindari itu. Tapi buat teman-teman pasti yang aku lagi ngidam nih pengen ini dan itu, kalian bisa boleh kok, tapi jangan banyak, mungkin buat kayak sesedot doang, itu buat ngilangin rasa penasaran, ya udah nggak apa-apa. Dan lanjut lagi, nggak boleh keseringan yang instan teman-teman. Mie itu kalau bisa jangan ya teman-teman, nunggu kalian yang udah kepingin banget, kalian boleh tapi jangan banyak-banyak ya teman-teman. Karena pokoknya yang tadi aku bilang, sebaik-baiknya yang memberikan itu Allah, tapi kita pun harus berikhtiar ya teman-teman. Dan lanjut lagi, selain menjaganya seperti apa, yaitu kita harus kurangin aktivitas, kita harus bed rest total, kita harus menjaga makanan, kita jangan pernah makan mentah ya teman-teman. Nah, kenapa sih banyak banget yang bilang jangan makan sate, itu nggak bagus gitu? Kenapa? Pasti banyak bertanya-tanya kan. Nah, sate itu nggak salah kok teman-teman dari daging ayamnya, tapi kesalahannya adalah karena saat proses pembakarannya itu banyak arang atau hitam-hitamnya itu di daging ayam tersebut teman-teman. Jadi itu yang tidak bagus untuk kandungan kita teman-teman. Jadi buat kalian yang lagi ngidam atau istilahnya kepingin banget, boleh kalian beli tapi cari yang gak gosong banget, dan itu jangan banyak-banyak ya teman-teman. Pokoknya kalau bisa dihindari gitu sih kalau pesan dari aku. Dihindari ya teman-teman. Dan lanjut lagi, untuk minum apa sih vitaminnya supaya bagus untuk si anak ini, kan lagi perdarahan gitu kan. Gimana ya, untuk kehamilan itu banyak banget vitamin untuk kehamilan ya, seperti halnya dari merek-merek lain. Cuman kalau aku minumnya Volamil Genio teman-teman, karena Volamil ada 2, aku cuma minum Volamil Genio teman-teman. Dan selanjutnya aku di usia 4 bulan aku minum vitamin D3. D3 itu adalah bagus untuk pertumbuhan tulang dan gigi-giginya ya di dalam kandungan kita. Kalian bisa minum apapun vitamin kehamilan itu, yang penting bagus atau tinggi di asam folatnya ya. Lagi sampai kapan sih vitamin D3 ini diminum? Sampai melahirkan, setelah melahirkannya pun boleh ya teman-teman, karena itu sangat bagus untuk semuanya. Tapi satu, jangan berlebihan, ikutin sesuai panduan dan sesuai resep dari dokter masing-masing. Buat teman-teman yang masih bingung harus minum vitaminnya apa, banyak kok di apotik atau di swalayan, atau di di penjualan di toko-toko online tuh banyak sekali. Kalian bisa lihat vitamin kehamilan yang memang kalian seraknya yang mana. Intinya itu ada kandungan asam folatnya yang tinggi ya teman-teman. Nah, buat kalian kan pasti ada yang enek kan, makanya jarang ada yang minum susu. Tapi kalau memang mau dibarengin dengan minum susu pun tidak masalah. Susu kehamilan ya teman-teman, itu banyak manfaatnya kalau kita banyak minum atau makan makanan yang bergizi. Itu banyak manfaatnya untuk si ibu hamil dan anaknya teman-teman. Minum vitamin ya teman-teman, karena kalau nggak minum itu aku sih takutnya kayak kasihan bayinya dan ke ibu hamilnya kurang lah gizinya gitu, atau vitamin-vitamin yang lainnya. Dan untuk teman-teman yang punya BPJS atau asuransi, kalian bisa kok datangi ke puskesmas, kalian bisa cek rutin
di puskesmas tempat kalian masing-masing. Di setiap hari apa, pasti di situ suka ada untuk pemeriksaan ya teman-teman. Satu lagi, aku minum Hydro Mama itu di awal-awal kehamilan karena aku nggak bisa makan dan aku agak enak tapi nggak keluar loh, cuman uwe-uwean doang. Aku minum Hydro Mama di siang hari dan minum Volamil Genio-nya itu di malam hari sebelum tidur. Untuk vitamin D3 nya aku kan minum di usia 4 bulan. Sebetulnya harusnya di 2 bulan atau 3 bulan itu harus minum ya, tapi aku baru beli di usia 4 bulan teman-teman. Yang sehat atau ada komplikasinya, tetap kalian harus menjaganya ya teman-teman. Intinya kalau lagi hamil itu daya tahan tubuhnya pasti cepat berkurang dan kalsium dalam tubuh kita itu kan diserap sama dedeknya. Nah, kita juga harus ditambahkan dengan yang tadi aku bilang, minum vitamin D3 supaya kita, ibu hamilnya dan bayinya nggak kekurangan kalsiumnya ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang memang nggak mau beli Volamil Genio atau vitamin D3, aku mau periksain aja ke puskesmas karena ada BPJS, bisa datangi ke puskesmas. Nah, puskesmas di setiap tempat itu beda-beda ya untuk jadwal poli kehamilan atau poli kehamilan ya, itu beda-beda. Kalian bisa cari jadwalnya untuk cek di bidannya kehamilannya seperti apa. Jadi nanti saat itu juga kalian akan diberikan beberapa vitamin dan kalian juga harus minum vitamin itu kalau memang kalian nggak mau minum Volamil atau vitamin yang lainnya ya teman-teman. Jadi aku punya vitamin selain Volamil Genio kok yang dikasih dari puskes atau klinik aku, nggak apa-apa teman-teman, diminum aja. Karena kan tadi aku bilang boleh minum vitamin lainnya tapi yang tinggi asam folat teman-teman. Pastinya kalau memang kita periksa ke puskesmas atau ke bidan atau ke klinik, pasti bidan atau dokter tersebut merekomendasikan vitamin untuk kehamilan yang baik. Jadi tetap diminum ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mau ditambahin susu kehamilan, boleh kok, banyak di supermarket atau toko online yang menjual susu-susu itu. Dan untuk teman-teman yang mau minum yang berwarna di saat kehamilan, aku rekomendasikan Hydro Mama. Dia itu seger banget kan. Yang sampai dengan saat ini masih bertanya-tanya, kok aku udah lewat dari 4 bulan masih perdarahan. Teman-teman, memang kondisi placenta previa itu tidak ada yang tahu kapan bisa bermigrasinya plasentanya, kita nggak ada yang tahu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih mengalami placenta previa, harus tetap semangat, tetap berikhtiar dan berdoa semoga semuanya baik-baik sampai dengan lahiran ibu dan anaknya. Dan aku pribadi pun selalu percaya kekuatan doa itu adalah yang terbesar. Oke, nah buat teman-teman yang mengalami placenta previa atau mengalami kandungan lemah dan bermasalah, intinya kalian harus selalu berikhtiar dan berdoa ya teman-teman, meminta yang terbaik untuk kondisi kalian dan babynya supaya baik-baik aja. Intinya kita harus menjaga dengan percaya kalau memang Allah akan menjaga kita dan selalu kita harus minta ya teman-teman. Dan satu, aku tuh selalu usap perut aku dan bilang, Dek, anak mama, bantu yuk saudara kamu naik ke atas. Jangan stres ya teman-teman, karena stres itu paling gak bagus untuk janin gitu loh teman-teman. Nah, buat teman-teman yang memang merasa aku ada yang salah dari kata-kata aku dan kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan dan dimaklumin ya. Dan buat teman-teman kalau ada yang mau tanya lebih lagi mengenai placenta previa ini, kalian bisa ditulis di kolom komentar. Kalau memang aku ada waktu senggang, insya Allah aku akan balas kalian ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman
ada yang nanya periksanya di mana? Haibumil. Dan klinik Haibumil ini banyak cabangnya teman-teman. Nah, nanti kalian bisa cek di Instagramnya, itu ada teman-teman. Terus untuk untuk pemeriksaan setiap bulannya aku tuh selalu di sini. Beda cerita tadi yang aku dilarikan di rumah sakit itu karena malam ya, perdarahannya sekitar jam 9 malam, makanya aku ke rumah sakit. Nah, di Haibumil ini itu hanya ada pagi, siang, dan sore. Kayaknya sih kalau pagi aku kurang tahu kalau jadwal sekarang, tapi dulu tuh ada pagi, siang, dan sore. Dan setiap harinya itu dokternya jadwalnya beda-beda teman-teman. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Thank you.